Statistik menyedihkan Manchester United setelah kalah dari Tottenham. Manchester United kembali menunjukkan performa yang mengecewakan di ajang Premier League musim 2024-2025. Dengan mengalami 12 kekalahan dalam 25 pertandingan pertama, tim ini mencatatkan rekor terburuk sejak musim 1973-74. Setelah kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur, Minggu 16 Februari 2025 malam WIB, posisi Manchester United terjun bebas ke urutan ke-15 di klasemen Liga Inggris. Meskipun masih 12 poin di atas zona degradasi, performa mereka yang inkonsisten menimbulkan kekhawatiran di kalangan supporter. Pelatih Ruben Amorim mengungkapkan kekecewaannya terkait ketidakmampuan timnya mencetak gol. Alejandro Garnacho melewatkan peluang emas yang bisa mengubah jalannya pertandingan dengan tembakan yang melambung jauh di atas mistar gawang. Amorim menyesali peluang yang terlewat dalam pertandingan melawan Spurs. Amorim menekankan pentingnya menciptakan situasi yang menguntungkan dalam setiap pertandingan dan memaksimalkan setiap peluang. Pada akhirnya mereka mencetak gol dan kami tidak. Itulah perbedaan besar dalam pertandingan ini, ungkapnya kepada Sky Sports News. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi hanya 1 gol yang tercipta dari mereka, lanjutnya. Dan salah satu yang ia soroti adalah banyaknya pemain andalan Manchester United yang harus menepi. Kehilangan para pemain kunci tersebut membuatnya kesulitan menerapkan taktik strategi yang sesuai dengan keinginannya. Kami berusaha keras untuk membangun tim, tetapi kehilangan pemain kunci membuat pendekatan kami harus berubah, tutupnya. Amad Diallo kemungkinan absen hingga akhir musim. Pemain sayap Manchester United, Amad Diallo diperkirakan akan absen hingga akhir musim setelah mengalami cedera pergelangan kaki yang parah. Sebuah insiden yang terjadi dalam latihan awal minggu ini membuat Amad absen dalam perjalanan ke Tottenham pada hari Minggu, dan manajer Ruben Amorim mungkin tidak dapat memanggilnya lagi hingga 2025-26. Amad telah menjadi salah satu pemain klub yang paling dapat diandalkan dalam musim pertamanya sebagai pemain reguler Setan Merah. Pemain berusia 22 tahun itu telah mengantongi 6 gol dan memberikan 6 assist di Liga Premier, menjadikannya pencetak gol dan kreator paling produktif dalam skuad. Menurut Fabrizio Romano, Diallo akan absen selama 3 bulan ke depan. Dengan pertandingan terakhir Setan Merah musim ini melawan Aston Villa di Old Trafford pada 25 Mei, ada kemungkinan besar bahwa kampanye Amad akan berakhir. Amorim mengisyaratkan bahwa ia telah diberi kabar buruk selama konferensi persnya, meskipun ia tidak menyebutkan nama-nama pemain. Minggu ini berjalan baik hingga 2 hari lalu. Kami memiliki 1 atau 2 masalah, tetapi kami menunggu. Kami memiliki 1 pemain yang sakit, jadi kami akan bertemu tim pada akhir pekan. MU meminjamkan Marcus Rashford dan Anthony pada bursa transfer Januari tanpa mendatangkan pemain pengganti. Hal itu mungkin akan menjadi bumerang bagi mereka, dengan Alejandro Garnacho sebagai satu-satunya pemain sayap alami yang tersisa di jajaran Amorim. Mason Mount akan menjadi pilihan, tetapi ia masih absen karena cedera paha. Gelandang Christian Eriksen dan Bruno Fernandes terkadang digunakan sebagai bagian dari 3 pemain depan, tetapi keduanya tidak memiliki lebar alami yang ditawarkan oleh Amad. Andre Onana ganti agen, mau tinggalkan Manchester United. Ada informasi menarik datang dari Andre Onana. Kiper Manchester United itu dilaporkan baru saja berganti agen. Onana bergabung dengan Manchester United pada tahun 2023 silam. Sang kiper direkrut dari Inter Milan dengan mahar transfer yang cukup mahal. 2 tahun terakhir performa Onana masih naik turun. Alhasil sang kiper cukup sering mendapatkan kritikan belakangan ini. Fabrizio Romano memberikan informasi terkait spekulasi masa depan Onana.
sang kiper dilaporkan baru saja berganti agen. Menurut laporan Romano, Onana baru-baru ini memutuskan untuk berganti agen. Ia bergabung dengan salah satu agen besar Eropa, Vali Ramadhani. Ia telah bergabung dengan agensi sang agen Lian Sports. Perpindahan agen ini tergolong cukup mengejutkan sehingga muncul spekulasi terkait masa depan sang kiper. Dalam laporannya, Romano menyebut bahwa pergantian agen Onana ini tidak mengindikasikan apapun. Sang kiper dilaporkan tidak berganti agen karena ia berganti klub. Ia hanya berganti agen tanpa niatan berpindah klub. Sang kiper tidak sedang menjalin komunikasi dengan klub lain, sehingga kemungkinan besar ia masih akan bertahan di Manchester United. Onana sendiri saat ini masih menjadi andalan Ruben Amorim. Sang kiper masih dijadikan kiper utama oleh sang pelatih karena ia masih jadi kiper terbaik Manchester United saat ini. Andre Onana menghadapi tekanan besar sebagai penjaga gawang utama Manchester United setelah serangkaian kesalahan yang membuat posisinya mulai dipertanyakan. Manchester United kini dilaporkan sedang mencari alternatif yang lebih stabil di bawah Mister. Premier League 2024/2025 berjalan buruk bagi Manchester United. Di bawah asuhan Ruben Amorim, Setan Merah kesulitan menunjukkan performa yang konsisten. Anthony betah di Real Betis, gak mau pulang ke Manchester United. Winger asal Brasil Anthony baru-baru ini mengutarakan pernyataan yang menarik. Ia mengindikasikan bahwa ia nyaman di Real Betis dan akan di sana dalam jangka waktu yang panjang. Di awal tahun kemarin, Anthony mengambil keputusan besar dalam karirnya. Ia meninggalkan Manchester United dengan status pemain pinjaman. Sang winger pindah ke Spanyol untuk bergabung dengan Real Betis. Bersama Ferdie Blancos, Anthony mulai menunjukkan performa yang impresif. Sang winger mencetak 2 gol dalam 3 pertandingannya bersama Betis. Situasi ini membuat sang winger sangat bahagia. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Anthony mengutarakan kegembiraannya bersama Real Betis. Ia mengaku sudah punya firasat baik bersama Los Ferdie Blancos dan ia ingin berkarir lama di sana. Di lubuk hati terdalam saya tahu bahwa saya akan merasa gembira di Betis. Saya sangat yakin akan itu, ungkap Anthony. Pada kesempatan yang sama, Anthony mendedikasikan golnya untuk supporter Real Betis. Ia mengaku mendapatkan sambutan yang luar biasa sejak ia tiba di sana, sehingga ia merasa bahagia. Gol dan kemenangan ini untuk para fans, karena mereka tidak pernah berhenti mendukung kami, pungkasnya. Beberapa waktu yang lalu, CEO Real Betis mengaku terkesan dengan penampilan Anthony. Ia membuka kans untuk mempermanenkan sang winger di musim panas nanti. Pemain internasional Brasil itu bergabung dengan klub La Liga tersebut menjelang penutupan bursa transfer Januari lalu demi mendapatkan lebih banyak menit bermain. Sejauh ini ia mengawali kariernya di Spanyol dengan gemilang, mencetak 2 gol dan meraih 2 penghargaan Man of the Match dalam 3 pertandingan. Performa impresifnya memunculkan spekulasi bahwa Betis tertarik untuk mempermanenkan statusnya di musim panas mendatang.